Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart semua. Jumpa lagi bersama saya, Lutfi Alam, tutor sosiologi Smart School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat rekan-rekan semua. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Pendamping yang berkesempatan untuk hadir dalam ruang belajar virtual hari ini pada mata pelajaran sosiologi. Nah, begitu juga buat adik-adik sekalian, para siswa-siswi di seluruh Sulawesi Selatan yang pada kesempatan yang berbahagia ini dapat hadir di ruang belajar guna kita belajar bersama dan membahas satu topik tema dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, adapun tema atau topik yang nanti kita akan diskusikan ke depannya, yakni sebuah topik dan tema yang tentunya sangat menarik bagi kita semua, karena tema ini menjadi tema yang bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan kita, sebuah tema yang tentu kadangkala di banyak aspek atau di banyak hal kita menjadi bagian daripada dinamika sosial yang pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita akan pelajari bersama. Nah, adik-adik sekalian, adapun topik dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentu yang pertama adalah kita akan membahas kurang lebih 40 menit ke depan, adik-adik sekalian, kita akan membahas bersama dan mengupas lebih jauh dan tentunya akan mempelajari lebih dalam tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, jadi saya pikir ini yang akan kita diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi secara cermat, kemudian melakukan proses identifikasi secara komprehensif tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, adik-adik sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, paling tidak tentu maka diharapkan para peserta didik sekalian mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mengawali proses pembelajaran kita, adik-adik sekalian, ada narasi dan picture yang sederhana tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial, maka tentu kita pahami bersama dan menjadi sebuah dinamika yang kita rasakan bersama bahwa di sekeliling kita atau dalam kehidupan masyarakat yang kita tempati untuk beraktivitas, itu kemudian sangat memperlihatkan adanya bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di keseharian kita. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini ada enam bagian atau ada 6 orientasi bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang akan kita bahas lebih jauh. Yang pertama adalah bentuk ketimpangan antara desa dan kota. Kemudian di sisi lain, pada aspek yang lain nantinya kita juga akan membahas tentang bagaimana ketimpangan yang terjadi terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia. Dalam hal ini tentu ada banyak kaitannya dengan pendidikan, adik-adik sekalian. Jadi sumber daya manusia, kualitas manusia, atau bagaimana penetrasi sumber daya manusia itu menjadi salah satu bentuk-bentuk ketimpangan sosial ya. Dan yang di sektor lain nantinya juga kita akan bahas tentang
ketimpangan ekonomi. Bisa dilihat bagaimana kehidupan masyarakat kita, kondisi real masyarakat, baik yang kita saksikan melalui media sosial atau melalui pemberitaan, atau mungkin saja ada bentuk-bentuk ketimpangan yang dekat dengan keseharian kita, yakni ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Kemudian yang keempat, adik-adik sekalian, juga nanti kita akan bahas tentang bagaimana pada sektor lain atau pada aspek yang lain juga terjadi proses ketimpangan, yaitu adalah ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Tentu kita sadari bahwa sebagai negara berkembang, peran serta sektor swasta itu kemudian turut memberikan andil yang begitu besar terhadap proses perubahan sosial, khususnya dinamika tentang ketimpangan. Kemudian yang kelima, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Nanti kita juga akan mengidentifikasi lebih jauh bagaimana ketimpangan-ketimpangan antara sektor-sektor wilayah, wilayah yang masuk kategori 1, wilayah yang belum disentuh, wilayah yang sementara berkembang. Nanti juga kita akan bahas tentang ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Kemudian yang terakhir, bentuk ketimpangan yang nantinya akan kita eksplor lebih jauh adalah tentang ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Nah, kesehatan menjadi kebutuhan dasar manusia, maka dalam praktiknya atau dalam proses perubahan sosial, dalam kehidupan sosial masyarakat, itu terjadi ketimpangan dalam bidang kesehatan. Bagaimana akses di bidang kesehatan itu tidak bisa diakses secara adil dan merata oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Nah, oke, adik-adik sekalian, inilah saya ulangi kembali, ada 6 bentuk-bentuk ketimpangan yang nantinya kita akan bahas lebih jauh. Kita akan kupas tuntas tentang bentuk-bentuk ketimpangan. Yang pertama adalah ketimpangan antar desa dan kota. Ketimpangan kualitas SDM, dalam hal ini sangat terkait dengan dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat, ketimpangan dalam hal sumber pendapatan ya, adik-adik sekalian. Kemudian yang ketiga adalah ketimpangan aset pada sektor swasta. Dan yang kelima, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah, di mana eksekusi atau perhatian oleh pemangku kepentingan terhadap wilayah ini kemudian yang belum terlalu merata, sehingga sangat timpang antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah ketimpangan bidang kesehatan. Nah, baik adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan masuk secara spesifik membahas satu demi satu bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Tapi sebelumnya adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ketimpangan sosial ini menjadi sebuah persoalan yang membutuhkan energi yang besar. Hampir setiap pemangku kepentingan, baik pada tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat pada skala yang lebih kecil, ini sama-sama memikirkan bagaimana ketimpangan ini bisa diselesaikan, cara-cara pemberdayaan yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan, atau kemudian menggunakan berbagai strategi tentang untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi, atau paling tidak mencegah bagaimana ketimpangan sosial ini tidak terlalu curang atau tidak terlalu timpang ya adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang pertama tentang ketimpangan desa dan kota. Ketimpangan sosial, di mana ketimpangan antar desa dan kota adalah sebuah ketimpangan sosial yang terjadi antar desa dan kota, ternyata disebabkan oleh beberapa faktor adik-adik sekalian. Nah, mengawali ketimpangan antar desa dan kota, izinkan untuk saya menyampaikan buat adik-adik sekalian bahwa ternyata kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini tidak serta-merta bisa menutupi lubang ketimpangan yang terjadi antara desa dan kota. Meskipun sebagian besar apa yang ada di kota, apa yang itu juga bisa diakses
di pedesaan. Tapi pada pendekatan bentuk-bentuk ketimpangan, pada pendekatan desa dan kota, hari ini adik-adik sekalian kita masih melihat secara langsung, bisa baik melalui pemberitaan ataupun kita menjadi bagian daripada penduduk kota dan desa, maka ketimpangan antara desa dan kota itu masih sangat terlihat jelas. Adik-adik sekalian, ada banyak hal yang memperkuat ketimpangan ini. Nah, ketimpangan sosial ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyinggung 4 faktor yang menjadi bagian daripada penyebab terjadinya ketimpangan antara desa dan kota. Jadi ternyata ketimpangan desa dan kota, secepat dan bagaimana padatnya aktivitas kita, maka pada pendekatan ketimpangan masih sangat banyak hal-hal indikator yang menyebabkan timpangnya antara desa dan kota. Nah, apa penyebabnya adik-adik sekalian? Kita akan melihat. Yang pertama adalah pada aspek mata pencaharian masyarakat desa yang masih homogen, masih terbatas mungkin pada 1-2 jenis pekerjaan. Tidak sebanyak aktivitas masyarakat yang ada di kota. Jadi mata pencaharian masyarakat desa cenderung tidak memiliki opsi yang begitu banyak. Nah, hari ini menunjukkan bahwa rekan-rekan atau penduduk masyarakat desa itu masih menitik beratkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan kelautan. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana bisa menghadirkan ragam mata pencaharian. Jadi salah satu faktor penyebabnya adalah di masyarakat desa itu belum mampu menciptakan variasi-variasi pekerjaan. Beda dengan di kota, adik-adik sekalian. Karena ternyata di kota begitu banyak pekerjaan dan aktivitas itu yang bisa dikelola menjadi sebagai sumber pendapatan dan bisa menjadi salah satu mata pencaharian. Pada poin ini saya ingin sampaikan bahwa aksesibilitas atau kreativitas ataupun ragam mata pencaharian di masyarakat kota atau di daerah perkotaan masih jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Itu faktor yang pertama. Yang kedua adalah kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Nah, sebagian besar secara geografis dan demografis, kondisi desa-desa kita masih berada pada situasi yang kurang menguntungkan. Penduduk tidak bisa berbuat begitu banyak karena adanya keterbatasan pada aspek geografi dan tipologi. Mungkin pada hal ini, pada geografi dan tipologi, adik-adik sekalian, ini termasuk juga bagaimana keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah kawasan pedesaan. Kemudian yang ketiga, program pembangunan masih terlalu fokus pada sektor industri di perkotaan. Nah, bicara tentang ketimpangan sosial, ketika kita menyinggung tentang dunia industri, maka pikiran kita pasti ke kota. Ya, pikiran kita pasti ke kota, bagaimana kota itu adalah sebuah wilayah yang dipenuhi oleh banyak industri. Investor kemudian lari ke kota, kemudian seluruh bentuk-bentuk industri, baik industri manufaktur, kemudian industri produk dan sebagainya. Pada poin ketiga ini hampir dikatakan bahwa seluruh bentuk dan ragam jenis industri itu banyaknya di kota. Inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara desa dan kota. Yang terakhir untuk ketimpangan antara desa dan kota, penyebabnya adalah ini. Ketimpangan pembangunan antar desa dan kota ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Data menunjukkan hari ini bahwa kondisi masyarakat kota itu masih tingkat kesejahteraannya jauh lebih baik dibandingkan dengan para penduduk yang mendiami di kawasan pedesaan. Nah, 4 poin ini menjadi informasi, menjadi penanda bahwa
inilah yang menjadi bagian yang turut andil dalam memberikan ketimpangan antara desa dan kota. Nah, selanjutnya buat adik-adik sekalian, rekan-rekan anak-anakku yang sempat bergabung di pagi hari yang ceria dan cerah ini, kita akan masuk pada yang kedua. Nah, bentuk ketimpangan yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah ketimpangan pada sektor sumber daya manusia, ketimpangan pada sektor kualitas manusia, dan ketimpangan yang tentu pendidikan punya pengaruh besar dalam mencetak sumber daya manusia, bagaimana mempersiapkan SDM untuk kemudian berkompetisi dan ikut berpartisipasi dalam proses perubahan sosial yang terjadi. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia bisa dilihat dari beberapa bentuk yang akan kita bahas pada kesempatan yang terbatas ini. Yang pertama adalah sarana dan prasarana pendidikan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Mengapa ketimpangan kualitas sumber daya manusia selalu dikaitkan dengan pendidikan? Nah, ini hal menarik ya adik sekalian, bahwa ternyata hari ini dan mungkin untuk di beberapa waktu di masa yang akan datang, pendidikan ini menjadi harapan besar. Pendidikan ini menjadi tempat bagaimana diharapkannya mampu mencetak sumber daya manusia yang profesional. Nah, adik-adik sekalian di sekolah, ketimpangan kualitas yang kedua ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua, adik-adik sekalian, bahwa ternyata tugas kita ke sekolah itu bukan hanya menggugurkan kewajiban ya anak-anakku sekalian, bukan hanya datang jam 7 kemudian pulang jam sekian, itu dilakukan setiap hari tanpa refleksi. Hari ini perlu kita ketahui bahwa tujuan utama pendidikan adalah paling tidak mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Bagaimana itu berkualitas? Sumber daya manusia yang adaptif, tidak gampang mengeluh, kemudian bisa bertransformasi dengan segala bentuk perubahan sosial yang terjadi. Mampu memberikan kontribusi yang jelas terhadap peningkatan kualitas berbangsa dan bernegara. Nah, itulah harapannya adik-adikku sekalian, menghabiskan waktu di sekolah untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita. Ayo mulai sekarang. Adik-adik sekalian harus bertekad menjadikan sekolah untuk memperbaiki kualitas SDM kita. Nah, faktor pendidikan penyebabnya yang pertama adalah sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini tentu informasi yang kita ketahui bersama. Ada sekolah-sekolah dengan fasilitas yang lengkap, ada sekolah yang fasilitas mungkin menengah, kemudian ada juga sekolah-sekolah tempat sektor pendidikan yang sangat miris, sarana dan prasarananya masih sangat terbatas. Tentu ini punya pengaruh terhadap terjadinya ketimpangan sosial. Yang kedua adalah faktor keterjangkauan akses pendidikan. Pendidikan sudah tersedia, tetapi kesempatan kita untuk mengakses pendidikan ini yang terbatas. Ya, ternyata kesempatan untuk mengakses pendidikan ini juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana ketimpangan sumber daya manusia itu tidak merata. Ya, ini mungkin ada kaitannya dengan bahwa adik-adik sekalian, yang punya kesempatan untuk memperbaiki kualitas dirinya adalah orang-orang yang punya kesempatan luas, yang punya jalan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang pendidikan yang terpadu dan menyeluruh. Nah, inilah yang faktor yang kedua pada aspek sumber daya manusia yang menjadi bagian daripada terjadinya ketimpangan sosial. Kemudian yang ketiga pada aspek ketimpangan sumber daya manusia, ya, globalisasi mendorong pendidikan untuk menyesuaikan standar nasional ya. Jadi ternyata faktor pendidikan ini, kualitas SDM
atau dalam hal ini adalah bagaimana perjalanan pendidikan itu tidak bisa dipungkiri. Pendidikan hari ini menjadi sesuatu yang sangat global. Ada standar tertentu yang harus dicapai, sehingga dengan standar itu ada kelompok sektor pendidikan yang mampu melaju lebih jauh, kemudian ada yang jalan di tempat, bahkan ada kelompok-kelompok sektor pendidikan yang kemudian jauh tertinggal. Inilah contoh nyata bagaimana ketimpangan pendidikan yang akan berpengaruh pada mengikutnya ketimpangan kualitas SDM kita. Kemudian yang terakhir untuk bentuk-bentuk ketimpangan sosial, untuk aspek yang kedua adalah kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Hampir sama yang saya jelaskan dari tadi adik-adik sekalian, bahwa ternyata pendidikan memang punya pengaruh yang sangat penting. Nah, yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Nah, tentu kita pahami kalau bicara tentang ketimpangan, bicara antara si kaya dan si miskin, di mana ketimpangan ini adalah ketimpangan itu semakin diperjelas ketika yang kaya semakin kaya, kemudian yang miskin semakin miskin, yang berdaya semakin punya kuasa, kemudian yang miskin semakin tidak berdaya. Itu adalah contoh real bagaimana bentuk-bentuk ketimpangan itu terjadi. Nah, bicara tentang ketimpangan, maka pasti kita tidak bisa luput dari aspek ekonomi, aspek pendapatan, aspek penghasilan, atau aspek kemampuan untuk beraktivitas. Itu adalah ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat, di mana kehidupan perekonomian masyarakat ini masih terjadi jurang pemisah yang cukup jauh. Segelintir orang yang menguasai beberapa sumber-sumber pendapatan, sementara pada sektor yang lain orang-orang tidak punya kemampuan untuk mengembangkan diri. Inilah disebut ada orang pada ketimpangan ekonomi. Kita bisa melihat bagaimana sekumpulan orang yang menguasai roda ekonomi itu secara sangat mengendalikan roda ekonomi. Kemudian ada juga kelompok masyarakat kita yang sangat sulit untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilannya. Ada juga kelompok masyarakat yang punya kuasa terhadap roda perekonomian yang cukup jauh. Ada sekelompok masyarakat yang sulit sekali untuk menaikkan pendapatannya. Inilah bentuk ketimpangan pada aspek ekonomi yang kita jumpai hari ini. Ya, yang punya pekerjaan yang bagus semakin bagus, kemudian yang punya pekerjaan dari tahun ke tahun tidak mampu meningkatkan kualitas pekerjaannya. Itulah yang namanya ketimpangan pada aspek ekonomi dan pendapatan. Nah, bisa kita lihat ada 4 informasi yang saya ingin sampaikan terkait dengan ketimpangan ekonomi pada aspek ekonomi antar golongan. Yang pertama adalah ketidakmerataan pembangunan antar daerah menyebabkan masyarakat masih sangat sulit mendapatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air, dan Jadi ketimpangan ekonomi ini disebabkan karena ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Ada daerah yang mendapatkan sentuhan lebih lama dan lebih luas, sementara ada juga pembangunan yang timpang di daerah lain. Kemudian masyarakat yang kurang terampil akan terjebak pada pekerjaan yang upahnya rendah. Nah, di awal tadi saya sudah sampaikan. Pada aspek ini, adik-adik sekalian, coba kita lihat bagaimana skill, kompetensi, dan keterampilan, dalam hal ini kemampuan, keahlian, dan keterampilan, itu punya pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi. Nah, pada ketimpangan pada aspek ekonomi, ternyata rekan-rekan kita yang masuk kategori kurang terampil itu memiliki upah yang rendah. Nah, apa refleksinya adik-adik sekalian hari ini? Anda bersekolah, tolong ditingkatkan skillnya. Itu ya, karena kalau tidak, kita akan menjadi bagian daripada kelompok besar masyarakat yang timpang. Ya, jadi keterampilan itu ternyata punya pengaruh yang sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia,
khususnya terkait dengan ekonomi dan pendapatan. Makin tinggi kita punya keterampilan, maka paling berpeluang kita bisa punya nilai tawar terhadap aktivitas ekonomi. Yang ketiga adalah tingginya pertumbuhan penduduk juga membuat semakin sulit untuk mendapat pekerjaan. Nah, hari ini adik-adik sekalian, tentu informasi yang sudah lama kita dengar bahwa jumlah penduduk itu menjadi sebuah tantangan. Ketika jumlah penduduk terus berkembang, maka bisa dipastikan berarti tingkat kompetisi dan persaingan juga akan semakin banyak. Tingkat persaingan akan semakin luas dan tentunya tingkat kompetisi akan semakin ketat. Nah, tentunya ini berimbas langsung pada aspek pekerjaan ya. Oke, di mana hari ini masih sering kita mendengar bagaimana rekan-rekan kita, para pencari kerja, orang-orang yang sudah berada di usia kerja itu kemudian belum mendapatkan pekerjaan. Ya, mereka ingin bekerja, tapi jumlah penduduk kita terlalu banyak, anak-anakku sekalian. Sehingga yang mana yang punya kesempatan untuk bekerja, yang punya skill yang lebih bagus, yang punya kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan, atau punya strategi yang memang dibutuhkan. Nah, itu menjadi faktor yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir pada aspek ketimpangan pada persoalan ekonomi adalah pengaruh urbanisasi yang menyebabkan tidak meratanya persebaran penduduk. Nah, ini menjadi tantangan ya buat adik-adik sekalian, bahwa keinginan dan kecenderungan bagi para pencari kerja untuk ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak, upah yang tinggi, tingkat pelayanan yang lebih bagus, itulah yang menyebabkan orang berbondong-bondong ke kota atau ke pusat-pusat perekonomian baru, pusat-pusat ekonomi baru, wilayah-wilayah baru, sehingga urbanisasi kemudian menjadi sesuatu yang setiap tahun itu berlangsung cukup tinggi, sehingga menyebabkan persebaran penduduk ini kemudian tidak merata. Ini juga punya andil yang besar bagaimana ketimpangan ekonomi itu terjadi. Ketika orang berbondong-bondong ke kota, maka bisa dipastikan roda ekonomi itu kemudian berpusat ke kota. Nah, kalau di mana makin banyak orang beraktivitas, di tempat mana paling banyak pusat-pusat ekonomi baru yang tinggi, maka di situ berpeluang untuk bagaimana pendapatan ekonomi sebuah wilayah bisa meningkat. Nah, inilah ternyata ada 4 bagian ini yang cukup berpengaruh terhadap bentuk-bentuk ketimpangan. Nah, yang selanjutnya, adik-adik sekalian, kita sudah masuk ke bentuk ketimpangan yang keempat. Apa saja bentuk ketimpangan yang keempat? Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Nah, saya ingin mengulang kembali adik-adik sekalian bahwa kita sebagai negara berkembang, apalagi negara maju ya, menjadikan sektor swasta itu sebagai penggerak roda ekonomi utama. Nah, ini yang bisa kita lihat bagaimana penetrasi kalangan swasta ini yang belum merata, belum menyeluruh sehingga menyebabkan ketimpangan. Nah, beberapa hal yang terkait dengan bagaimana aktivitas dan investor swasta itu bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan. Nah, di mana di sebuah kawasan atau wilayah sektor swasta kemudian rame, sektor swasta melakukan investasi yang lebih variatif, maka bisa dikatakan bahwa potensi wilayah itu untuk berkembang. Sementara ada wilayah lain yang mungkin butuh aset ya. Jadi yang keempat ini salah satu penyebabnya adalah bagaimana orang-orang kaya itu yang tidak melakukan penyebaran aset, tidak melakukan pemberdayaan terhadap aset-aset yang mereka miliki.
Oke, terkait dengan aset, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, aset dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, kehadiran sebuah perusahaan tentu memberikan efek ketimpangan sosial ya adik-adik sekalian. Yang kedua, kepemilikan aset di antar badan-badan usaha di Indonesia masih sangat terpusat pada usaha skala besar. Ya, masih sektor-sektor swasta besarlah yang memegang peranan yang begitu penting, yang menggerakkan roda ekonomi secara masif dan secara keseluruhan. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemudian, ketimpangan penyebaran aset ini akan menyebabkan usaha-usaha kecil dan menengah sulit untuk berkembang. Nah, ini kita bisa lihat adik-adik sekalian ya, ketika ada sebuah perusahaan besar yang tiba-tiba datang pada sebuah wilayah, maka itu perlahan-lahan akan mematikan UMKM yang ada di wilayah sekelilingnya selama tidak mampu melakukan sebuah kolaborasi yang saling menguntungkan. Nah, kuncinya ada di sektor swasta. Bagaimana tentu yang kita harapkan adalah bagaimana sektor swasta menggandeng UMKM atau bermitra dengan UMKM untuk melahirkan roda perekonomian yang seimbang. Tapi apa yang terjadi hari ini, sektor swasta masih belum secara keseluruhan atau masih timpang juga mereka dalam mengelola sebuah usaha. Sehingga itu berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir adalah tidak sedikit dari usaha-usaha tersebut yang harus bangkrut karena minimnya aset dan tidak adanya modal. Nah, ini salah satu bentuk ketimpangan bagaimana tidak munculnya pengusaha-pengusaha baru karena keterbatasan aset dan modal. Akses ke perbankan mungkin terbatas, kemudian tidak adanya lembaga pendanaan yang mampu menyokong pengusaha-pengusaha baru ini untuk bisa tumbuh berkelanjutan, untuk bisa bagaimana meningkatkan roda ekonomi. Nah, kita sudah masuk di yang kelima, adik-adik sekalian. Bentuk ketimpangan sosial yang kelima adalah ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Hampir sama dengan yang kita bahas sebelumnya, tapi pada poin kelima ini semakin memperjelas bahwa ada perbedaan kesenjangan, ada perbedaan perkembangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang kedua atau wilayah yang lain. Nah, pembangunan yang tidak merata disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah wilayah. Wilayah yang komplit SDM dan SDA-nya punya potensi untuk didatangi investor. Kemudian yang kedua, subwilayah biasanya memiliki akses dan fasilitas yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah misalnya pembangunan infrastruktur yang lebih banyak dilakukan di wilayah pusat. Yang ketiga adalah pembangunan ekonomi antar wilayah yang tidak merata. Ini informasi yang hampir sama ya adik-adik sekalian. Kita anggaplah di Makassar itu ada kategori zona 1, zona 2 dan zona 3. Zona 1 yang punya tingkat yang pembangunannya jauh lebih kencang, sampai ada wilayah yang hampir dikatakan tidak disentuh. Inilah yang disebut sebagai ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Dan yang terakhir, umumnya di daerah perkotaan pasti banyak dibangun gedung-gedung yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Begitu juga begitu sebaliknya di wilayah terpencil sulit sekali bagaimana membangun industri dan memperbanyak aktivitas ekonomi baru. Kemudian yang terakhir, bentuk-bentuk ketimpangan yang terakhir ya, di bidang kesehatan. Penting sekali adik-adik sekalian. Kesehatan ini menjadi kebutuhan dasar, sebuah aspek yang tiap hari dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana pelayanan kesehatan itu bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah, pada ketimpangan sosial yang di bidang kesehatan, faktor-faktor yang ada beberapa faktor yang ikut berpengaruh. Biaya kesehatan yang terlalu mahal, keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga medis, dan rendahnya kepedulian terhadap kesehatan. Nah,
di 5 menit terakhir adik-adik sekalian, saya pikir cukup ya, ada 6 bentuk-bentuk ketimpangan yang telah kita bahas. Ya, mungkin adik-adik yang sempat ikut ruang virtual, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, silakan ya adik-adik sekalian. Sambil mungkin saya menampilkan ada beberapa soal ya, boleh ya. Ya. Industrialisasi di Indonesia membawa dampak yang sangat besar. Akan tetapi, kondisi tersebut lebih menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki keterampilan yang memadai. Sebaliknya, orang yang memiliki keterampilan terbatas atau rendah tentu sangat sulit melakukan persaingan kerja. Kondisi ini menggambarkan bentuk ketimpangan sosial. Adik-adik bisa mengklasifikasi, bisa mengidentifikasi dan memilih jawaban yang benar kira-kira apa ya terkait dengan soal ini. Apakah ketimpangan antar desa dan kota, ketimpangan penyebaran aset, ketimpangan ekonomi antar sektor, atau ketimpangan ekonomi antar wilayah, atau ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Ya. Ya, silakan ya. Kalau kita melihat dari soalnya bicara tentang skill, bicara tentang keterampilan, maka ini bentuk antar desa dan kota sepertinya bukan, ketimpangan penyebaran aset juga bukan ya, ketimpangan ekonomi antar sektor atau antar sektor, ketimpangan ekonomi antar wilayah, ketimpangan golongan, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Nah, adik-adik bisa memilih. Nah, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Di waktu 2 menit tersisa, izin saya untuk mereview kembali ya adik-adik sekalian. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, inilah 6 bentuk-bentuk ketimpangan yang sempat kita bahas ya. Ada ketimpangan antar desa dan kota, kemudian ketimpangan sumber daya manusia atau ketimpangan pendidikan, kemudian ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Selanjutnya, tadi kita sudah bahas ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta ya, ini real terjadi di masyarakat kita. Kemudian ketimpangan antar wilayah dan subwilayah, dan tentunya adalah ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Inilah bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terjadi dan tentunya menjadi PR bagi kita bersama, khususnya adik-adikku sekalian yang hari ini menjadi pelajar. Ya, tentu kalian-kalian inilah anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kami ini, Bapak Ibu Guru, tentu sangat berharap bagaimana adik-adik sekalian ke depannya bisa menjadi aktor dalam mengurangi terjadinya ketimpangan sosial itu. Tapi apa kunci apa refleksi yang kita bisa lakukan, bahwa ternyata ya sumber daya manusia, skill, kemampuan, keahlian, dan keterampilan ini punya pengaruh yang sangat signifikan bagaimana ke depan itu bisa mengurangi terjadinya ketimpangan. Karena ternyata kompetensi, kemampuan, dan keahlian, keterampilan ini punya pengaruh sangat berkorelasi dengan bagaimana tingkat pendapatan, bagaimana akses pendidikan, bagaimana bisa berpengaruh terhadap orang-orang yang bisa mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal ya. Artinya bentuk-bentuk ketimpangan hari ini memberikan kita pelajaran yang sangat banyak, bahwa sebenarnya kita generasi muda harus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan zaman ini agar kita mampu menjadi aktor dalam mengurangi ketimpangan.
Saya pikir seperti itu adik-adik sekalian. Saya sangat berharap bagaimana adik-adik mampu menjadi pemeran utama, menjadi aktor yang kontributif dalam mengurangi terjadinya ketimpangan atau memperpendek jurang pemisah yang terlalu jauh terhadap ketimpangan sosial yang terjadi. Saya pikir cukup sekian hari ini adik-adik sekalian. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru pendamping yang sempat bergabung. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di ruang virtual belajar selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.